Al-Fatihah. Ya kana mudu ya kana sa'in. Mukaddimahnya ikut tuan rumah saja ini ya, sampai apa menggebu-gebu, luar biasa semangatnya, bisa apa menulari, membersamai jamaah Riyadhus Shalihin ini sampai Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semangatnya sampai luar biasa, sampai menggebu-gebu, sampai nyebut sesuatu yang tidak lazim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lazim kan alhamdulillahirabbil alamin, ini tidak lazim. Berarti kan menandakan apa? Semangatnya yang menggebu-gebu. Mudah-mudahan bisa menular ke semua jamaah Riyadhus Shalihin. Melanjutkan bab yang ke-13, babun fi bayani kasrati turuqil khair. Bab yang ke-13, hadisnya yang ke-130 ya. Alhamdulillah. Ya. Rahman kan yang maha pengasih penyayang. 130. Syukur pada syukur pada Allah yang maha pengasih dan penyayang. Iya, itu bener, gak keliru, tapi gak lazim. Kau kan, itu kan menandakan apa? Menggebu-gebu ya. Jadi luar biasa. Iya. Yo, gak keliru gitu, itu bener ya. Secara lafziah bener. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bener. Iya, tapi kan nggak lazim. Yang lazim itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang umum, yang populer itu. Menariknya kan di situ. Moderatornya luar biasa kan gitu. Atas tebok. Ya, banyak referensi sesuatu yang tidak yang tidak umum, terus baik. Orang punya doa mau tidur tidak bagus banget, orang lagi doa mau tidur. Jadi ya nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa ya, boleh saja. Cuman redaksinya kan yang masyhur itu alhamdulillahirabbil alamin itu saja. Kalau mau disifati Allah yang lain ya juga boleh. Itu Ar-Rahman juga sifatnya Allah, Ar-Rahim juga sifatnya Allah, nama Asmaul Husna. Jadi ya boleh-boleh saja, tidak ada yang biru. Bahkan disifati alhamdulillahi at'amana minju wa amana min khauf, itu juga boleh. Jadi mau aku mikir loh, ceplos ya. Itu luar biasa gitu kan loh. Nanti cek outdown. Udah belum. Istilah apa jalan kebaikan ini kan ya salah satunya kan menemukan inovasi. Nah, kalau ilmu kan tidak boleh. Kalau ilmu ini kan harus bersanad, harus kata ulama. Kita hanya menyampaikan apa yang ulama-ulama sampaikan, apa yang Rasulullah Nabi kita sampaikan. Jadi kalau ilmu tidak boleh kita mengada-ngada, tapi kalau istilah-istilah boleh. Itu mengada-ngada seakan-akan kan menarik, inovasi baru. Itu sebenarnya kau masih ingin kau, tapi terus enggak gitu. Lama-lama tahlil itu kan jadi ada. Kalau ada yang baik. Oh iya, enggak. Tahlil itu kan nggak ada tuntun Nabi, tapi kan itu hal yang baik. Ya, itu apa intermezzo lah ya. Yang populer alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan kaget ketika besok mendengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diganti salamun alaikum. Ya gak usah kaget, nah, gitu. Ya, inovasi artinya apa? Itu pun juga pernah dilakukan para sahabat Nabi, pernah dilakukan, kemudian
menjadi tidak lazim karena apa? Ulama-ulama seterusnya tapi tidak memakai itu. Jadi itu saja masalahnya. Hadis yang 100 yang ke 130 Ar-Rabi' Asyara, kalau di bab ini ke-13 ini hadis yang ke-14 ya. Yang ke-15 sekarang ya. Yang kemarin terakhir 14, sekarang yang 15, 131. Nah, jadi ini menandakan bisa nek kitabnya digowo atau PDF-nya di bawah itu dikulungi. 131 hadis 131 ini jamaah lagi masuk angin nih ya. Bisa diterusin. Lagi masuk angin nih ya, jamaah itu solihin kajian Abu Dalu ini mau lagi masuk angin. 131. Cek kodam ya. Efektif kodam. Masih dari Abu Hurairah ya. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang banyak diriwayatkan dari Abu Hurairah, ashabu suffah ini ya. Jadi Abu Hurairah yang di bab ini banyak meriwayatkan hadis ini. Di bab banyaknya jalan kebaikan. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bidarajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Rasulullah bersabda, ala adullukum, ana to ora adullukum aweh pituduh sapa ingsun kum ing sira alama ing atase perkara yang kang lebur sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma al khotoya ing pira-pira kesalahan, ing pira-pira kemelaratan. Iki basa Jawa iku ya ngono kuwi. Ala adullukum alamat yamhullah. Ana ta ora? Ono. Istilahnya apakah kamu mau? Bahasa Indonesia. Jadi apakah kamu mau? Maukah kamu saya tunjukkan perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa? Rasulullah bersabda ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah bersabda, para sahabat, aku gelem sampean kabeh tak kasih satu perkara, tak tunjukkan satu perkara yang bisa melebur dosa-dosa. Yang kemarin kita sudah bahas banyak atau yang bisa melebur dosa-dosa. Ini hadis lagi tentang perkara yang bisa melebur dosa-dosa. Al-khotoya. Wa yarfa'u bi darajat, wa yarfa'u lan ngangkat bi kelawan ma, wa yarfa'u lan luhurake sapa Allah bi kelawan ma ad-darajati ing pira-pira derajat. Jadi melebur dosa kemudian diangkat derajat. Itu ingat-ingat. Habis dilebur, diresiki, itu gak mendek rek. Sing saurunge gak melo ngaji wis dirijiki. Nek wis dirijiki apa diunggahno. Iki wis level di situ. Ono runtutan tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya. Nek wis dirijiki kok dhek tambah menyesal, ya balik omaneh. On gak usah merasa bertobat, balik omaneh di duniamu. Kalau pengen kamu merasakan yang lebih dahsyat. Levelnya nek wis dirijiki yo sampean ngrasa iku rada apik, rasa rada enak, yo terusno rek. Ojo terus berhenti. Karena apa selanjutnya? Wa yarfa'u bi darajat, diangkat derajatmu. Derajat di mana? Di sisi Allah. Nah, di sisi Allah otomatis ya, di hadapan manusia otomatis terangkat. Yang dulu masih berada di dunia kehitam-hitaman, dunia hitam, kemudian dia dapat hidayah masuk di dunia putih, ya, di wilayah putih, kan ya otomatis tidak bisa langsung putih, dirijiki dulu, ya, dibersihkan dulu sampai dia putih, baru dia diangkat derajatnya. Ini makna
makna secara apa? Secara istilahi itu begitu. Ala adullukum ala ma yamhullaha bil khotoya wa yarfa'u bidarajat. Setelah dibersihkan, gelem sampean tak tunjukkan perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kemudian mengangkat derajatmu. Qalu bala ya Rasulullah, bala nggih ya Rasulullah. Para sahabat ngomong nggih Rasulullah, mau saya mau, kula nggih purun. Qala tahu sapa kanjeng Nabi isbahul wudu'i 'alal makarihi. Isbahul wudu'i ya nyampurnake wudu 'alal makarihi ing atase iki iku wektu kang den sengiti. Jadi yang pertama isbahul wudu 'alal makarihi, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang kita benci, yang di waktu-waktu kita males melakukannya. Wudu ketika hujan deras di tengah malam, air terasa dingin, ya. Wudu rasa-rasan apalagi mandi. Air itu terasa kita menggigil. Ada orang-orang yang merasakan situasi seperti itu. Ya, mungkin masih normal, masih saya nom-nom ya gak kerasa, pokoknya podo wae gelem, cuman rasa-rasan misalnya. Waktu malam terasa dingin, kita itu males untuk kedemok air itu loh, males. Ya, mending kemulan ae, ya. Adem soalnya. Nah, itu maksudnya alal makarihi. Nah, ini kan hadis universal, ya, tidak hanya untuk di Indonesia saja, tapi di wilayah kutub juga berlaku. Di Arab pun ketika musim dingin yo dinginnya minta ampun, bisa sampai minus ya, apalagi di daerah-daerah kutub ya, minus, air dituang itu langsung jadi es. Maksudnya isbagul wudu al makarihi, demok air saja kita takut gitu, apalagi kita berwudu. Jadi es dong, airnya di kerannya dibuka jadi es ya. Banget dingin, berarti kondisi minus. Orang yang mampu menyempurnakan wudunya di saat-saat yang kita takuti itu bisa menghapus dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Itu yang pertama. Jadi nek sering tangi bengi ya, wudu, kemudian sholat, ojo melek tok, tonton bal-balan, mulai ngopi tok, rokok-rokokan ngebus, potong lesung gawe mie, ya, dirimu banget itu kan. Nah, kagel wudu terus sholat. Iku rugi nih wong nek sing melek bengi rek. Ya gelem rugi nih wong iku melek bengi gak gelem qiyamul lail. Iku rugi nih wong. Rugi nih wong. Ya, padahal awake ketika bangun malam ya, kemudian wudu tok lah ya, iku kan salat wudu tok sampean sempurnakan wudumu, itu dosa-dosamu rontok ya. Untuk memutihkan hitam-hitam kerak-kerak itu wudu tok, urung sholat. Kemudian wa kasratul khutta ilal masajid, wa kasratul khutta lan akeh jangkaan ilal masjid maring masjid. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sangat kita takuti itu sudah melebur dosa-dosamu, diangkat derajatmu. Yang kedua, banyaknya langkahmu menuju masjid. Iku urung sholat lagi jangkah, wudu habis wudu terus kan melangkah. Saya ya latar sudah motor, mbok gas hitungannya salah kan, gas langkah. Ayo menuju masjid.
sama dinginnya yang minta ampun nih, jam-jam krusial, jam 1, jam 2 malam itu. Arab subuh ya, gak usah jam setengah apa, jam 4 itu ya dingin amit-amit. Wah kasratul khutta ilal masjid, banyaknya langkahmu menuju masjid itu. Wa intizarus shalah ba'da shalah, lan ngenteni salat ing dalem sause salat. Jadi habis salat subuh sampai gak langsung pulang, ngenteni sampai lingsire srengenge kena waktu duha. Udah gak mulai-mulai, ngenteni sampai sholat duhur gak mulai-mulai, ngenteni sampai sholat asar gak mulai-mulai, kaliren. Tapi ini poso gak apa, terus gak mulai-mulai ngenteni sampai maghrib. Ya, maghrib kok sampai neng Masjidil Haram itu lakon sampean berangkatnya jam 2 malam ya, qiyamul lail sampai subuh sampai duha sampai asar, duha sampai duhur sampai asar kelakon. Kenapa seperti itu? Mulai keri jamaah, mulai kayak sangat. Orang yang di Masjidil Haram bisa lima kali waktu itu jamaah di Masjidil Haram, itu jarang kalau tidak seperti ini, bontot. Jadi ke Masjidil Haram itu rata-rata bontot. Soalnya warungnya ya adoh, metu ya keri jamaah. Ya. Jadi toiletnya ya adoh. Jadi bontot ning jero. Jadi bisa waktu panjang itu ya antara duha ke zuhur. Jadi waktu itulah kita bisa makan, ke toilet, ya, di antara waktu duha sampai zuhur. Tapi kalau zuhur ke asar, itu rata-rata ya di dalam itu makan, apa ya layah-layah zikir, itu sampai nunggu waktu asar. Begitu pula asar sampai maghrib sampai isya baru pulang. Nah, itu maksudnya. Kalau di sini ya di sini ya harus toto hati temen di rumah habis dari masjid ya pulang goreng popcorn ya, bungkus beras kan ya, jahit habis itu berangkat ke masjid lagi. Jadi dari sholat satu ke sholat yang lainnya, menunggu, artinya menunggu, tidak kemudian azan baru azan kok. Azan itu kan menandakan masuknya waktu sholat, bukan akhirnya waktu sholat kamu. Jadi azan itu kan menunjukkan waktu sholat tiba. Mau azan kita tunggu dari tadi ya, kita harus berangkat. Maksudnya jadi ada 3 poin yang menghapuskan dosa kemudian mengangkat derajat ringan tanpa harus kita mengeluarkan modal finansial. Yang pertama isbahul wudhu alal makarih, yang kedua kasratul khutta ilal masajid, wa intizarus shalah ba'da shalah. Jadi 3 pokok perkara ini yang Rasulullah sampaikan bisa menghapus dosa-dosamu. Dosa-dosa apa? Nah, sekarang yang itu. Dosa-dosa apa? Al-khotoya ini masuk seluruh dosa, baik dosa kecil dengan besar. Jadi pemutaran salat, kamu rai hitam dikikis jadi rodok putih. Jadi seluruh dosa. Fadzalikumur ribat, fadzalikum mongko utahe mengkono perkara iku arribatu kang aran netepi ngreksa bentengi hawa nafsu. Ar-ribat di mana al-jihad. Nah, kalau syarahnya Imam Nawawi mengatakan fadzalikumur ribat, ikulah jihadmu. Jadi kondisi bisa menahan hawa nafsu untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk meninggalkan kemungkaran, itulah jihad. Wangel loh, Joko wudhu itu ya wangel. Coba sama praktekno.
satu hari terus tidak pernah lepas dari punya wudhu itu ya ujiannya ya macam-macam. Akhirnya kok metu wis ngentotan. Mari wudhu urung garing langsung ngentotan. Itu gangguannya kok gak ngono, berasa titik gak ngetut digepok bojone kan ngono. Ya udah gak gepok ya digepokno. Nek gepok ya jadi nyentuh atau menyentuh istri. Oh, nak ganggunya. Jadi wudhunya disempurnakan, terus niat menjaga wudhu awan dewi iki 1 kali 24 jam cobaan. Apa yang terjadi? Akeh. Wudhune lho akeh. Wudhu urung mari, sak teles, barang sak teles. Akhirnya metu jeding, padahal iki wadem, kondisi adem. Kentut kan, baleni mana? Baleni mana? Ya, polisi ki wadem. Wis bayangno sampean rasakno jam 2 bengi sampean tangi, ya. Wis weteng-weteng mulus-mulus barang nih wudu. Urung garing metu ngentut. Wah, baleni mana iki? Wudu mana? Metu dandu, ya sanduke sadem, ngentut mana? Baleni mana? Oh takbir sampean takbir ini ngentut jan. Baleni mana? Ganggune ono. Dadi iku menawa ujiane wong undi-undi. Ya. Yuk. Biasanya ngono biasanya. Nek gak duwe keinginan ngono, yo gak ngentut. Kan duwe kepingan ngono ki yo gak ngentut terus. Ya aman-aman sentosa kan gitu. Nah, itu hebatnya orang mukmin itu menjaga wudhu saja melebur dosa kita. Ya, menjaga, menyempurnakan wudhu, mau dingin berwudhu, melebur dosa, nggak derajat. Cuma nggak kerasa awan dewi, mungkin aku harus melakukan seperti ini berpuluh-puluh tahun, kok nggak ada perubahannya? Oh, perubahannya besar. Derajatnya diangkat, otomatis nanti diangkat derajatnya di hadapan Allah, otomatis di hadapan pemenang, di hadapan makhluk. Gitu. Iku wis otomatis gak kena bantah. Kodene hadis liyane pemahaman mafhum mukhalafai. Aku derajat diangkat Allah. Kok di dalam dunia aku gak derajatnya gak diangkat? Nonsen. Dari segi apapun tidak terbantahkan ya. Ketika derajatnya seorang yang diangkat, otomatis dunyane katut. Tapi nek dunyane tok yang diangkat, ya belum tentu derajat di hadapan Allah itu katut. Makanya kalau sentimen yang dibangun itu ekonominya dulu, itu belum tentu ya, derajat di hadapan Allah ikut katut. Banyak loh ustadz-ustadz itu atau para pendakwah itu yang dibangun sentimen dari segi ekonominya dulu. Yang terjadi apa? Ya rapuh, tidak ada artinya apa-apa. Gak awet istilahnya, gak awet. Ya, otomatis derajatnya di hadapan Allah terangkat, ekonomi dunia nih yo terangkat. Itu rumusnya begitu. Ojo njaluk dunia mesti terangkat, ya. Ojo njaluk dunia mesti terangkat sebelum derajat di hadapan Allah kamu ini terangkat. Sia-sia, jadi artinya sia-sia itu gak ada arti justru membebani dirimu sendiri dunia itu. Jadi maksud dari isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuto ilal masajid wa intidharus shalah pada sholat. 3 perkara ini yang menghapuskan dosa-dosamu, baik dosa kecil, sedang maupun besar. Ya. Kemudian diangkat derajatnya selesai, ya jelas diangkat. Nah, diangkat ini akan seiring dengan diangkatnya duniamu. Terus itu gak salah aku. Sampai cek, ya harus pasti gak salah aku. Cek dimanapun nih. Tapi ini orang diangkat derajat, kok diangkat dunia sih
guling iki gak kuat suwi. Biasanya itu. Akeh contohnya, banyak sekali yang sudah terjadi dan sampai hari ini kelihatan ya masih menjadi fakta sampai orangnya masih hidup masih banyak ya. Gak tahu kerja ya hidup lah kedua ya ini banyak. Jadi derajatnya yang Allah yang ngersano diangkat dulu, ekonomi ini diangkat. Ono alamen tau kurung cerita dodol tanah sak galeng kena gelung kaji wong loro. Sak galeng ukuran sak meter musuh. Piro paling 7 meter. Sak meter musuh 7 meter. Nilai dikrusno 65 kali 2 berarti berapa? 100 65 kali 2 100 berapa? 30 iya 130 juta. Oh no, ya itu kenyataan. Nek derajatmu itu tanda-tanda diangkat sesuatu yang unlogic itu terjadi di dirimu. Ini sentuhan akeh ya. Sentuhan akeh ngalor ngidul tapi derajat diangkat. Tanpa kamu sadari ini akan selesai. Wah, dukondi bisa menyelesaikan negara. Bisa jadi anak wonge moro ning Indonesia men tak kelas napa? Ono iso jadi. Itu tidak mengeluarkan apa-apa tapi orang itu yang beribadah kan. Wis Mas, gak usah mikir, itu tak ikhlasno. Bisa jadi gitu. Atau orangnya lupa atau dilupakan gitu loh. Lupa wis kan sing eling balik wabeh kan dilupakan. Akhirnya ketemu duit kau harus bayar bener. Harus podo lali ini saya kelas. Ya no, lali itu ya, lali ya. Itu kan soalnya banyak cara gitu. Banyak cara. Tiga hilang orang-orang yang kamu dulu kamu pinjami ternyata gila. Kamu gak lali? Lali. Sampai nih pengen malu gila bisa lali udah lali kan. Ayo gugur. Pengen utang lunas. Iyo gila campur ketemu gila. Selesai. Ketemu temen ya. Jadi cara-cara Allah yang manusia bisa melogikakannya ya salah satunya seperti itu. Tapi banyak hal yang persoalan itu tidak kemudian diselesaikan dengan persoalan manusiawi, logika manusiawi. Enggak. Logika Allah sulit untuk kita terima gitu loh. Cara-cara Allah sulit untuk kita terima secara logika. Kadang itu terjadi. Ya sama nggak ngira, ternyata mau sembuh utang itu bento, itu gila, sampean dhewe ya gila. Kan gak orang di pikiran sebelumnya. Modal lilis wis badar tos. Gimana kan? Akhirnya jadi nol kan itu. Nah, itu tanda-tanda derajatnya mau enggak. Contoh kunci kecil di kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu indikator yang kita mau diangkat derajatnya ya pembersihan itu. Caranya ngono, ono isen di persoalan di nang bumi sehari-hari masih ada persoalan. Di bojone men gak akur ae kan diselesaikan ya Allah. Itu tandanya mau diangkat derajat. Gitu. Nggih, monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu indikator mau diangkat derajatnya. Itu ya. Fadzalikumur ribat. Itulah demikian itu salah satu jihadnya namanya ar-ribat. Rawahu Muslim ayat ini hadis sapa muslimun Imam Muslim. Hadis yang ke-132 ya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannah muttafaqun alaih. Al-bardani ay as-subhu wal asru. Iki istimewane orang mukmin lagi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu muga-muga ridhone sapa Allah anu saking Abu Musa al-Asy'ari. Qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat manut sapane wong iku sholat sapa man al bardaini ing sholat loro kang adem dakhala mongko manjing mongko mlebu sapa man al jannata ing
surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ada di kitabnya Imam Muslim, juga ada di kitabnya Sahih Bukhari. Nah, Arbardani maknanya apa? Asubhu wal asru. Artinya apa? Sholat yang dimana kita ini sangat merasakan malas untuk mengerjakannya. Nah, seperti kalau kita sering dengar, mungkin yang populer kan sholat subuh sama sholat isya. Nah, yang dimasukkan di sini al-bardaini adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh itu males bangun, sholat asar itu eman meninggalkan pekerjaan yang sudah kita kerjakan, akhirnya terlewatkan sholat asar. Maksudnya gitu. Jadi sampean istilahnya oleh orderan saton popcorn saton. Nah, jam itu sampai jam 4 iki oleh 8 pintal. Kan kurang 2 pintal. Nanggung rek terus no. Gitu. Nanggung iki ojo sing kowe langsung kirim. Nanggung sampean lanjutkan lah. Ayo, di waktu asarmu hilang karena sibuk dengan pekerjaan. Berat. Jadi semanggung nggak saya teruskan sholatnya yang kok dijamaah sholatnya dijamaah ya artinya sholat subuh nggak asar itu rawan. Kalau kita sering dengar memang sholat isya, sholat subuh sama sholat isya itu berat. Nah, kategori al-bardain maknanya adalah sholat, tapi di sini sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh kita memang sulit untuk bangun. Jihad berjuang perang melawan setan ini sering kita kalah di waktu-waktu subuh dan di waktu-waktu sholat asar. Itu rentan, makanya kita harus menjaga 2 sholat ini biar apa? Dakhalal jannah. Sopo wong sing nglakoni sholat barden ini ya dakhalal jannah. Jadi istimewane wong mukmin gitu. Gak iso nggak ada duri di tengah jalan, ya guys, jaga sholat di tengah kesibukan kita masih mementingkan sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh sak adem-ademe ya tangi, sak males-malese ya tangi. Soal ketiduran, ya, ditakdirkan kawanan, ya terima saja, ya terima, tapi itu segera sholat. Tidak, tapi rata-rata gak ditakdirkan. Jarak, gitu. Rata-rata itu jarak. Lali, melanjutkan tidur yang nyenyak, nih kalau. Nah, kalau Rasulullah kan ditakdirkan bangun siang, aneh ditakdirkan. Rasulullah biasanya ngono, tapi umat Rasulullah jarak sholat subuh dan sholat asar. Mas, biasanya itu kita tambahi 10 menit kas, masih setengah 6 ya, tambahi 10 menit kas, 11 sampai jam itu. Nah terus, itu setan ngeri dunia halus. Dari dunia setan itu sangat halus. Ini jihad itu bagian dari jihad kita. Perang melawan setan di waktu pagi dan waktu sore. Ya, sholat isya zaman gini ya nggak sulit-sulit banget lah. Karena wis sholat maghrib, habis makan, habis macam-macam, bentar terus adzan isya, langsung sholat isya nyambung. Logikanya kan begitu. Tapi kalau sholat asar biasanya wong kerja asar ditinggal karena apa ya nyukup pekerjaan itu terlenani kan di situ. Ono hadis ini mana? Bukan hadis gitu. Jadi surat fawailul musallin ya, ingat ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya apa? Fawailul, maka neraka welah, fawailul lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Oh, sholat kok diancam karo Allah itu fawailul lil musallin. Wailun itu artinya neraka wail, neraka sing intip, paling intip. Neraka sab 1, sab 2, sab 3, sab 4, sab 5, paling intip iku wail namanya jenenge neraka sing paling bawah iku wail. Fawailul lil musallin. Kok wong salat kok diancam neraka wail? Salat karo sapi ya nglakoni perintah Allah kan sujud itu keren. Tapi kok diancam wail, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini ustaz-ustaz Ustaz sing ya seorang-orang anggar maca terjemahan iku ya. Artinya fawailul alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina ya iku wong salat an sholatihim bendune an sholatihim, bendune gedingi alladzi ya, bendune alladzi sahun kang padha lalai sapa alladzina. Jadi istilah an ini teruntuk bukan fi ya, bukan lafal an ini teruntuk orang-orang yang tidak sholat, bukan orang-orang yang cinta terhadap sholat. Jadi ayat ini fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang tidak pernah sholat, maksudnya begitu. Bukan orang-orang yang lalai. Saiki sholat meneh gak sholat, subuh kawanan meneh gak kawan, bukan itu. Ya. Jadi tafsirnya ngono. Nek sampean krungu wong sholat wae diancam neraka wel sing lalai. Saiki sholat meneh keturun. Mulai tapi sholat. Itu bukan kategori orang yang tidak suka sholat. Bukan kategori ayat ini. Ayat ini alladzina hum an sholatihim sahun. Ngerti jangan? Jadi nek ana lafal rohiba an iku benci artinya. Kalau rohiba fi iku artinya cinta. Kecuali begini alladzina hum fi sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang sholat, yang lalai, senang sholat, kemudian dia lalai, baginya adalah neraka wel. Tapi ayatnya gak ngono. Ayat itu an yang benci sholat. Artinya orang-orang yang nggak kenal sholat, nggak tahu sholat, babar pisan. Maksudnya ngono. Ya, ojo mbok artine saya ini sholat, wingi lo sholat, saya kawan, kawan tapi kodok, aduh, itu tidak kategori an. Yuk, makanya ngono, ojo keliru nih anak wong ustad apa ngomong, neraka wel, sholat, jancam neraka wel, sopo ngomong, sujudmu itu diapresiasi sama Allah, meskipun rupanya sujudmu ya mbah iku paham ora pokoknya sujud salat wujud di salat itu diapresiasi tinggi sama Allah. Kok diancam Allah ngancam wong sing salat iki lho yo gak ono iku pemahaman sing kurang tepat. Yang diancam neraka ada orang-orang yang benci terhadap menjalankan mendirikan salat. Nah, artinya mau nggak tahu salat lalai wis gak tau sholat. Iki lalai benci. Itu bener nih ayat itu nih ngomongnya gitu. Apa meneh iki sing mendirikan sholat barden gitu. Mendirikan wong wis nglakoni sholat barden kemudian sahun. Yo kaon ayate an sholatihim sahun. Jadi terhadap sholatnya lah dia benci. Dia benci terhadap sholatnya, dia lalai. Aneh itu berarti wongnya sih nggak tahu sholat. Akhirnya
lalai. Bukan wong sing wis mukmin, wis muslim salat, kemudian dia lalai sesuke iku gak seneng atau keturun utawa apa lalai kebablasan perkara nyambut gawe ini orang mari, bukan itu, kategori bukan itu ya. Itu catatan tambahannya di situ. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Sapa wonge yang mampu menjaga sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, ya baginya masuk neraka, baginya tiket surga. Gitu. Ini saya ini si Sonjoko Pak, hari ini bisa menjaga, kemudian besoknya lalai, besoknya lagi bisa menjaga, besoknya apa gonta-ganti gitu. Karena iman itu yazidu wa yanqus, tidak bisa konsisten. Masuk angin, piye masuk angin. Subuh ya kawanan ngentut-ngentutan. Asar kena target. Hari ini kena target, besok enggak Pak, tapi aku bisa ngelakoni sholat subuh biasa. Itu bukan kategori an sholatihim sahur. Dia tetap dakhalal jannah, meskipun jannah itu jannah pasar profesional enggak apa-apa. Penting pokoknya mlebu surga ngono. Iku manane ayatnya begitu, ojo wong wis sholat dibetul-betul neraka wel. Gak orang ngono manane ya. Buka tafsir Al-Quran itu banyak tafsir mengatakan begitu. Yang terakhir As-Sabi' Asyara 133 kalau di hadis ini. Masih dari Abi Musa Al-Asy'ari ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawal Bukhari. Idza maridal nalikane lara sapa abdu kaula, aw safara tolongan sapa abdu, kutiba kan den tulis lahu maring abad, kutiba kan den catet lahu marek abad apa misluma sepadane perkara kana kang ana sapa abad iku yak malu agawe sapa abad ing ma mukiman hale mukim sahihan kan sahihan kan sehat. Rawal Bukhari. Apabila ada seorang hamba lagi terkena sakit atau bepergian, ya, wong lelungan utawa wong loro, kutiba lahum mithlu makana ya'malu muqiman sahihan. Oh, istimewa mukmin maneh. Ngene kok diancam neraka wel. Gak masuk an kok jare. Fi iya, tapi ayat iku an dudu. Wong sing biasa melakukan sholat, ya, melakukan kebaikan sampai duwe kebiasaan melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, duhur berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah masjid. Suatu ketika sampai itu sakit, itu kan menjadi bajumu sudah, menjadi kebiasaanmu. Suatu ketika kamu sakit atau lagi dalam perjalanan, tidak bisa melakukan sholat jamaah subuh di masjid. Sakit aku, gak iso masjid, delek banyu. Jerit aku, jerit aku ndelok banjir mungkon jamaane masjid. Iku lho munggu Allah. Iya hadis sahih Bukhari. Lahu mislu makana ya'malu muqiman sahih. Kamu loro gak sholat jamaane masjid itu loh ganjaran. Iku di Aji Kerto sama seperti kamu melakukan ibadahmu sholat jamaah di masjid dalam kondisi sehat walafiat. Sepadan artinya sampean loro gak iso berangkat ke masjid ya, sampean karena kebiasaanmu di masjid sampean kono loro gak iso iku di Aji Kerto podo meskipun sampean sholatmu itu di rumah ya, di Aji Kerto podo. Ini istimewa mukmin, ini gak mukmin gak ono. Di Aji Kerto podo karo wong ganjare podo karo wong sehat, gitu, mukim.
nek nulungan aku perjalanan ning Arab Saudi ya. Hilang waktune subuh hilang, zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya hilang, hilang, ini berpesawat. Sampai sholat itu di pesawat, hormatil waktu. Iku podo wae di Aji Kerto, sholatmu kondisi mukiman sohihan, is podo karo. Keren no, hadis itu hadis oke. Jadi gak usah khawatir. Mau gak iso nglakoni ngaji ini masuk angin. Kon masuk angin munau malur. Podo aja jika pasangan. Ya podo karena kamu sudah punya komitmen, punya amal-amaliyah yang istiqomah rupane ngaji. Ya. Mau terus mau gawe, wis podo ae padha omah kan ngono gaji kerto ngono. Boten ditakdirkan tertidur. Ditakdirkan tertidur. Podo sampean. Sampean niku ibadahmu ngaji karena kamu sakit, masuk angin atau lelungan atau dalam kondisi perjalanan ya. Musafir sampean lunga nang Malaysia atau cari ning luar pulau kemarin ya, luar pulau iku padha wae. Padha wae berarti Allah menilai dari nilai keistiqomahan yang kamu pegang itu. Allah menilai dari ibadah yang istiqomah. Ya, itu. Nek sampean gak punya ibadah atau amal yang istiqomah, yo gak iso model ini gimana. Ketika sakit atau bepergian, ndak ada ibadah istiqomahmu apa? Gak ono. Nek Rebo dalu, iku ngaji. Sudah menjadi jadwal kamu yang istiqomah. Nah, di saat yang sama, kamu posisi sakit atau dalam bepergian. Nah, Allah menilai amal ibadahmu itu sama sampean hadir di sini. Tetap sampean ning kono meskipun online niku lho. Ya online kecuali wis gak ngikuti kan, gak ngikuti wis berangkat sampean wis berangkat wis gak ngikuti berarti kan wis berangkat sampean, berangkat wis lolos uji material KTP-mu ning malaikat Israel kan wis lolos sampean berarti wis selesai. Tapi selama belum tuntas urusanmu dengan Israel ya kamu dapat itu karena punya nilai amalia ibadah yang istiqomah. Keren. Jadi gak usah cilik hati ya, gak usah cilik hati. Nek aku loro gak iso oleh popo, nek aku lelungan gak entuk popo ndak. Jadi nilai amal ibadahmu itu sama meskipun kamu nggak hadir. Nggak hadir, nggak ngikuti karena sakit, sakit gerigen, katisen ya, demam tinggi, belak HP ngeder, nggak bisa. Ayo dinilai amal ibadahmu tetap dinilai, loh. Tidak kemudian sia-sia ya nilai istiqomahmu itu. Itu mungkin 3 hadis dalam kesempatan kali ini yang bisa kita sharingkan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan sekaligus bisa diamalkan. Itu kalau ada pertanyaan yang kurang pas di pikiran dulur-dulur semua, di pikiran para jamaah ya bisa ditanyakan secara offline atau online. Kami siap memberikan penjelasan sehingga lebih bisa dipahami secara komprehensif. Itu kalau tidak ada pertanyaan berarti kan bisa diartikan wis benar-benar paham atau memang apen-apen paham. Apen-apen. Apen-apen paham. Iya, monggo. Sing niku wau, pokoknya lulil musolid. Iku
ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia niku akhirnya dapat saya nopo. Kan niku kan versi versi Malay. Ketika versi sing terjemahan niku jadinya ya nopo. Sampeyan buka apa nih? Surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iku. Sampeyan buka iku Ara'aital surat Mawailul lil musallin. Surat apa iki jenenge? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Sampean baca. Pas di ayat keberapa itu? Ayat ya, fawailul lil musallin. Ayo coba baca. Baca terjemahnya. Ayo Mas, baca Mas, coba Mas. Sing anu tok sing Terjemahannya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terjemahannya maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim, artinya itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oh ya, itu maka celakalah orang-orang yang sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Terus orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Wong wis sholat kok celaka? Ya enggak. Jadi gak ngemet. Iku yang dimaksud. Malah celakalah orang-orang yang benci terhadap sholat. Artinya maka celakalah orang-orang yang tidak pernah sholat. Kemudian dia melalaikannya. Karena di situ bermakna benci. Raghiba an itu artinya benci. Alladzina hum an sholatihim shom. Jadi menentang dia. Dia menentang terhadap sholat, bukan fi, kecuali kalau fi, fi itu wong sing seneng sholat. Jelas ini man sholal bardani takholal jannah. Wong wis mendirikan sholat barden, wis karuan nglakoni sholat, meskipun meninggalno lalai gak ngono kan. Iki wis poin plus lho. Iki lagi hadis ini ya, belum hadis yang lain. Orang yang mendirikan sholat, wis sujud, udah apresiasi sama Allah. Kok dimaknani wawailul musolli? Enggak. Jadi terjemahan itu harus apa? Berarti maksudnya sing mistamriki nggih terjemahannya. Celakalah orang yang sholat. Celakalah mestinya kan terusnya kan yaitu orang-orang yang benci terhadap sholat gitu. Mestinya bukan celakalah orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang benci terhadap sholat atau yang tidak pernah sholat, alladzina hum an sholatihim, dan melalaikan sholat. Mestinya ngono mana nih? Itu tafsirnya begitu, bukan kemudian orang sholat celaka, sholat kok celaka? Oh gitu. Mesti gak masuk itu meriku. Sholat kok celaka? Enggak. Itu. Tuh. Makanya iya, pakai sholat. Wes sholat wae celaka, wong nek sholat ngono. Iki manane makmume ngono. Wah. Iki satu-satu. Wes sholat iku sesuatu yang istimewa. Kok didarani celaka? Justru yang mengangkat mereka yang belum sholat kemudian ikut sholat itulah yang istimewa, kan ngono. Alladzina hum an sholatihim sahun. An di situ loh makna lafal an itu. Orang-orang yang benci terhadap sholat, orang-orang yang tidak suka terhadap sholat, orang-orang yang tidak pernah mendirikan sholat dan melalaikan sholat. Wah, sholat adzan itu ora perintah kon sholat, itu tanda masuk sholat. Ayo gaplak, iku orang-orang yang melalaikan sholat. Ayo, itu
Sampai nonton ya, sampai ketemu orang-orang orang-orang yang mengedepankan logika itu, memahami konteks teksnya, tekstualnya kan. Sholat itu, adzan itu bukan menandakan waktu sholat habis, tapi menandakan waktu sholat tiba. Itu mana nih kan? Sholat itu istimewa, sesuatu yang istimewa. Bahkan disampaikan siapa yang mendirikan sholat berarti itu dakhul jannah, dikasih kunci surga. Kamu berhak masuk surga. Kok neraka wil mami yo kak mimet. Pemahaman seperti itu ya kak pas. Ya, makanya sampean nek krungu ngono kuwi, salat sesuatu sing istimewa karo lafal la ilaha illallah. Bare mana? Lafal la ilaha illallah itu kan sesuatu lafal yang paling istimewa. Paling istimewa. Lafal la ilaha illallah. Orang kafir dengan melafalkan la ilaha illallah itu menjadi muslim. Dahsyat loh lafal itu. Kemudian ada orang mengatakan lafal la ilaha illallah di dalam kuburan dianggap kafir. Iku juga kan yuk keliru, gak ngemet kan. Ngerti maksudnya ya? Dengan satu kalimat bisa menjadikan seseorang yang kafir jadi muslim. Dengan kalimat itu pula mosok menjadikan orang muslim jadi kafir, kan yuk marah sing duwe kan ya. Kari yuk keliru sama nek mana nih kan. Ngono, ilmune apa nek sampean krungu ning ceramah-ceramah. Iku wis maksudnya populer. Iku ilmu wis populer. Ya, ceramah-ceramah ning jopo iku wis populer. Tapi sing makna tafsir iki mau ya, iku wis akeh wong ustaz-ustaz maknani kok. Aku dulu orang ya hatiku rasanya gregeten lho ati. Hatiku rasanya gregeten rungokno iki. Tapi ya kok kono gubernur ya kan ya. Kene jelata ya hatiku tok sekali itu aku ngomong ngene sing ngono ta. Kono gubernur ya. Itu manane begitu. Jadi enggak ngemet lah, tidak ngemet kalau sholat itu diancam ya, enggak ngemet. Manane nek sholat ojo mbok lalekno, sholat kok lale, ya enggak lah. Nek wong sing mendirikan sholat gak lale. Sing lale iku wong sing gak seneng sholat, iku lale. Al-Qur'ane jelas, alladzina hum an sholatihim, oh ya, benci terhadap sholat. Yo, gak seneng ono wong sholat pengen ngantem sih. Ayo gaplane ora usah sholat ya ngono mau lho. Ngono, jadi maksudnya gak seneng sholat wong ya nek ono wong sholat ya dijak diriwuki, ayo gak usah sholat ya. Azan itu hanya menandakan waktu masuknya sholat. Dimana ngono. Ayo gaplane ae, ayo ngopi ae kan. Lo sholat kerasan itu tangkem. Itu an sholatim sahu. Mana nih? Jadi biar gak apa ya? Yo jadi pemahaman baru atau jadi tambah wawasan. Bahwasanya wong menafsir Al-Qur'an itu kayak sembarangan, tidak cukup terjemahan, tidak cukup. Makanya itu terjemahan itu bereset, ya, sama yang tapi ya akeh versi yang populer kan kono mau, ya, yang populer. Aman ngono ceramah-ceramah itu lah yang populer itu mau. Sing iki masih padahal iki substantifnya begitu. Balik mana menunggu itu yang ilmu itu ya suwe kan ngono ya ilmu itu mulai ilmu itu ya suwe. Balik mana kan yo gak tahu mondok balik mana kan ngono ya gak tahu mau mondok terus ngulang jadi ustad ya apa mana sing lagi mualaf jadi ustad kan ya repot gitu. Aku lo kayak kelas jadi santri ini coba kan ngono lo kayak kelas maksudnya gak ridho. Maksudnya itu lebih jauh dari itu, lebih jauh dari itu. Ya, kita bisa cek ketika dia
menjelaskan satu ayat dari berbagai macam dia orang-orang sampaikan, ya apa narkipine, ya apa makna sesungguhnya ini, ya apa, tidak hanya tekstual. Mungkin itu ya, aku gak nyebut si A si B enggak, ini secara umum saja, secara umum. Ribat itu al jihadu, ribat itu mereksa awak dewe dari hawa nafsu. Jadi termasuk al jihad, termasuk jihad. Jihad itu tidak harus pergi nang Palestina. Jihad melawan hawa nafsu, kau perang terhadap hawa nafsu di waktu pagi itu jihadmu luar biasa. Maksudnya perang melawan kesibukan, perang melawan kesibukan, melawan godaan-godaan. Betul, itu jihad. Podcast palapa. nih, itu cenane palapa. Sebelah cenane dewa. Mungkin itu ada lagi. Ya, clear ya. Clear. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Maulana, ya Habibana, ya Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka rizqa mubarakatan wa amanatan minka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. La ilaha Somos.